Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uci Novianti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Program Studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SMK Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR. Best practice yang saya pilih di sini adalah PPL Aksi 4 pada pertemuan kedua. Metode yang digunakan dalam best practice kali ini adalah metode STAR. S itu adalah situasi, T itu adalah tantangan, A adalah aksi, R adalah refleksi, dampak, dan hasil terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Situasi yang melatar belakangi pelaksanaan aksi ini adalah yang pertama, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mindset siswa yang sudah menanamkan di benaknya bahwa matematika sulit sebelum mencoba. Yang ketiga, motivasi belajar siswa yang rendah. Yang keempat, rendahnya pemahaman siswa dalam mengaplikasikan konsep ke dalam soal yang akan diselesaikan. Dan yang kelima, guru menggunakan metode ceramah dan jarang menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam penerapan konsep ke dalam soal yang akan diselesaikan pada materi aplikasi turunan yaitu selang kemonotonan fungsi di kelas 12 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Dolopo. Praktik ini penting untuk dibagikan agar Bapak Ibu guru yang mengalami masalah yang sama dapat menjadikan cara ini sebagai salah satu alternatif solusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga membantu siswa dalam mengkonstruksi dan mentransfer pengetahuannya untuk memahami masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang pertama adalah waktu. Waktu yang diberikan adalah 2 kali pertemuan atau 90 menit. Yang kedua adalah koneksi internet, karena koneksi internet di sekolah masih terbilang kurang lancar. Yang ketiga adalah penguasaan materi prasyarat oleh siswa yang masih kurang. Yang keempat, siswa jarang menggunakan aplikasi matematika. Yang kelima, ada beberapa siswa yang masih bermain HP saat pelajaran berlangsung. Yang keenam, siswa jarang menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini antara lain yang pertama adalah siswa. Siswa bertindak sebagai sentral dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada dosen, guru pamong, dan observer sebagai pembimbing dan pemberi saran agar terlaksananya kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah teman sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan pembelajaran ini. Dalam pelaksanaan aksinya menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa yaitu model pembelajaran problem-based learning dengan melaksanakan setiap sintaksnya antara lain yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan diselesaikan secara diskusi bersama dengan anggota kelompoknya. Dan juga menggunakan aplikasi matematika yaitu aplikasi GeoGebra sebagai pengecekan hasil diskusi. Refleksi hasil dan dampak dari penggunaan model problem-based learning efektif digunakan pada saat pembelajaran karena yang pertama, keaktifan siswa pada pembelajaran meningkat. Hal ini terlihat siswa sudah mulai aktif bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, motivasi belajar siswa meningkat. Hal ini ditandai dengan antusiasnya siswa pada kegiatan pembelajaran.
Yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman belajar yang didapat akan lebih tertanam dalam kurun waktu yang lama, karena pembelajaran melibatkan siswa secara penuh atau student center. Yang keempat, pemahaman siswa dalam penerapan konsep pada soal meningkat. Hal ini terlihat pada hasil belajar siswa yang 80% sudah memenuhi KKM. Adapun faktor keberhasilan dalam pelaksanaan aksi ini yang pertama adalah dukungan penuh dari Kepala SMK Ndolopo dan juga warga sekolah. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran Student Center yaitu PBL atau Problem Based Learning. Yang ketiga, saran dan masukan dari dosen, guru pamong, dan juga observer demi terlaksananya pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat, penggunaan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang kelima, penggunaan aplikasi matematika yaitu aplikasi GeoGebra. Pembelajaran dari keseluruhan proses adalah pembelajaran yang awalnya monoton karena guru hanya menggunakan metode ceramah dan siswa terlihat pasif dalam pembelajaran menjadi lebih aktif dengan menggunakan model pembelajaran PBL karena siswa secara penuh terlibat dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Penggunaan LKPD juga efektif dalam menanamkan pengetahuan karena siswa diajak menemukan penyelesaian dari soal berbasis masalah sesuai dengan langkah-langkah yang disajikan. Pada pembelajaran PBL, pengetahuan yang didapat juga tertanam lebih lama sehingga siswa dapat menerapkan konsep pada penyelesaian soal. Penggunaan media matematika, contohnya GeoGebra, dapat memancing rasa ingin tahu siswa dan meminimalisir penggunaan HP pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini dikarenakan nantinya HP juga dapat digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan waktu dan kondisi yang ditetapkan oleh guru. Demikian cerita praktik baik atau best practice yang saya buat, semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.